Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi merek ya. Nah, strategi merek yang bisa kita gunakan itu ada perluasan lini. Nah, perluasan lini ini dapat dilakukan para pelaku usaha dengan cara menambahkan varian baru. Ya, kita bisa menambahkan varian ya, misalnya sampo anti tombe ya dari Sunsilk itu misalnya, kemudian rambut kering, rambut berminyak dan sebagainya. Kemudian perluasan merek ya. Perusahaan besar bisa menguasai bisa menguasai pasar dengan perluasan merek. Misalnya sabun Liba itu tidak dikembangkan hanya sabun tangan saja, tetapi bisa tidak hanya saya strategi merek. Nah, perluasan merek ya, perusahaan bisa melakukan penguasaan pasar ya, misalnya sabun mandi Lifebuoy ya dikembangkan menjadi sabun pencuci tangan ya, jadi tidak hanya sabun mandi saja tetapi juga untuk mencuci tangan. Kemudian strategi multi merek ya, menggunakan berbagai merek untuk jangkauan berbagai kalangan. Nah, biasanya ada Indofood dengan Indomie ya, kemudian ada Supermie, kemudian Sarimi ya. Ini beda merek ya, tetapi produk yang sama. Kemudian membuat merek baru. Nah, ini dalam satu perusahaan mereka memiliki beberapa produk yang hampir sama sebenarnya, tapi mereka dalam satu perusahaan ya. Misalnya Coca-Cola itu juga meluncurkan Fresh Tea, kemudian Minute Kopi, kemudian Ades, dan juga ada minuman yang lain. Kemudian menggabungkan merek. Nah, dilakukan perusahaan dengan menggabungkan merek yang sudah terkenal, misalnya Aqua Danone ya di sini. Kemudian mengidentifikasikan ekuitas merek. Nah, ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Nah, di sini loyalitas merek mencerminkan bagaimana seorang konsumen beralih ke produk lain jika terjadi perubahan harga maupun perubahan unsur-unsur produk ya. Kemudian juga ada kesadaran merek atau brand awareness ya, merupakan kesanggupan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek. Kemudian ada kesan kualitas ya, mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas produk kita. Kemudian juga ada asosiasi merek ya, yaitu mencerminkan pencitraan ya, atau pencitraan merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kehidupan ya, kehidupan, manfaat, kelebihan ya, manfaat produk ya, atau atribut produk. Nah, adanya kesadaran merek ya, atau ya, selanjutnya kita akan bahas tentang kesadaran merek. Nah, di sini ada beberapa kesadaran merek yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah brand recognition ya, atau pengenalan ya, di mana para konsumen baru mengenal sebuah merek dan masih membutuhkan alat bantu untuk bisa mengingat merek tersebut. Jadi agar orang itu bisa mengingat merek, maka dibutuhkan sebuah alat bantu ya, misalnya kayak promosi ya, atau mungkin alat-alat lain yang bisa mendongkrak atau mungkin bisa membuat ingatan dari pelanggan atau konsumen itu terhadap produk yang kita jual. Kemudian ada brand recall, yaitu mengingat kembali, yaitu kesadaran merek langsung muncul di benak para konsumen setelah merek tersebut disebutkan. Jadi ketika ada orang menyebut merek A, maka orang tersebut akan ingat kembali terhadap produk tersebut. Jadi top of mind adalah tingkatan tertinggi di mana merek tertentu telah mendominasi benak para konsumen, sehingga dalam level ini mereka tidak membutuhkan pengingat apapun untuk bisa mengenali merek produk tersebut ya. Jadi kita tidak perlu mengingatnya lagi atau memancing konsumen itu untuk mengingat merek dari suatu produk, karena merek tersebut memang sudah
mendominasi di dalam pikiran mereka. Jadi sudah ingat ya produk yang ada. Demikianlah materi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.